Teman-teman semuanya, banyak hal yang mengganjal dari ajaran Nabi Muhammad yang membuat banyak debater Kristen kepanasan. Maksudku kepanasan itu membuat debater-debater Kristen itu ingin terus mencari tahu kenapa ada ajaran-ajaran yang aneh. Dan kemudian Muhammad yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi ternyata banyak melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Allah. Dia tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Nah, ini yang akan didiskusikan kali ini. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan, teman-teman. Aku panggil seorang utusan. Oi, iya, sini kamu. Iya. Kamu kuutus ke PT ini, ke PT ini, ke PT ini. Siapa, Pak? Oke. Habis dia taat, lalu aku bilang, hei, kau orang gila, orang gila, orang gila. Aku yang stres. Ada Tuhan seperti itu. Lalu dikatakan bahwasanya orang yang kena sihir adalah orang yang tidak beriman. Ya, orang yang kena sihir adalah orang yang tidak beriman. Baca dong kitabnya dong. Lalu kalau orang kena sihir adalah orang pertanda orang yang tidak beriman, apakah ada nabi yang kena sihir? Pakai otak, jawab pakai otak. Berkucoba untuk, aku hanya membuka tipis-tipis kepada kalian supaya kalian mencoba untuk berpikir. Kalau ada ayat mengatakan kalau ada seorang nabi yang kena sihir pasti tidak beriman dan tidak bertawakal kepada Tuhan. Siapa yang ngomong? Tuhan. Oke, kalau ada Tuhan mengatakan demikian, apakah Tuhan itu berbicara bercanda apa serius? Pasti serius. Kalau serius, sederhana. Adakah nabi yang kena sihir? Ada. Siapa dia? Mikir. Nanti kalau aku ngomong nanti penistaan agama. Gak usah ku spill namanya. Hai orang beriman, iya, nikah kau berapa kali? 1, 2, 3, 4 kali. Oke. Lalu datang si Mr. M. Siapa Mr. M? Ya, si itulah, si Mut. Si Mut. Nikah kau 2, 3, 4. Oke. Datang dia. 13. 13. Apakah itu bentuk keimanan atau pembangkangan? Ketika ada teman saya datang, "Oi bro, ya. Nanti kau jatahmu 4 piring nasi ya." Siap. 1 piring, 2 piring, 3 piring, 4 piring. Siap Pak, kata dia. Oke. Tapi tanpa sepengetahuanku, dia makan 13 piring. Apakah dia taat sama kau atau membangkang? Pasti membangkang. Kalau membangkang, perlukah diikuti kelakuannya dia? Tak perlu diikuti. Iya kan? Mikir pakai otak. Nah itu supaya kalian tahu. Aku nggak usah sebutkan namanya, nggak usah spill namanya. Nanti jatuhnya penistaan. Sudah berapa itu? Ayo. Pertama tadi, kalau orang yang beriman pasti tak kena sihir. Yang kedua, diperintahkan nikah 2, 3, 4. Digas 13. 13 yang ngaku loh. Belum cemilan-cemilannya. Ya, cem. Ya, belum dihitung itu. Belum. Apalagi dikatakan? Wahai orang beriman. Apalagi? Sebentar aku buka kitabnya dulu ya. Aku punya kitabnya ini. Biar kalian tahu. Sabar. Aku beli juta-jutaan ini. Kalau di Eropa pakai euro sekitar berapa euro kemarin itu gitu ya. Lengkap ini. Oke, sebentar ya.
Pak, suara apa itu? Oh, Bapak Fernando Silahi. Tolong Pak Fernando di sebentar Pak. Aku mau dakwah sebentar. Sebentar ya. Oke, thank you Pak Fernando. Ya. Lalu kalau kita perhatiin, ya, perintah-perintah Tuhan tak pernah ditaati beliau. Tak pernah ditaati. Disuruh melakukan ini, yang apa dilakukannya dia. Disuruh jangan begini, ya kan? Ada nabi nggak tahu haram dan halal. Ini batal ini. Ada nabi tapi nggak tahu mana haram mana halal. Ya kan? Gitu loh. Nabi apa itu? Nggak tahu haram dan halal. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang kuhalalkan? Coba gitu. Kenapa dia dikatakan Nabi? Coba bingung saya. Ketika saya mempelajari word by word, kata per kata, ketika saya tarji, ini kayaknya orang ini kelakuannya selalu disanggah terus sama Tuhan. Ya. Selalu dia diomelin. Ada nabi gagal mana halal mana haram. Nabi seperti apa itu nggak bisa membedakan mana halal mana haram. Nggak usah spill nama. Mikir. Wahai Nabi, mengapa kau mengharamkan apa yang kuhalalkan? Kan gagal kan? Gagal. Terus mau diajak kemana ini agama? Agama siapa bang? Nggak tahu aku. Udah berapa tadi? 3. Apalagi Pak CP? Ada nabi. Nggak ada mujizatnya. Musa, oh dia bermujizat membelah. Ya kan? Apa dibelah dia? Oh laut dibelah dia. Ya kan? Yunus, wah di perut ikan dia. Ya kan? Musa capek-capek bawa bangsa Israel, ya kan? Dibelah dia laut. Yunus berdakwah dia sampai dimakan ikan. Ya kan? Semua kerja keras, bekerja semua. Enggak ada yang santai-santai. Semua bekerja keras. Tapi ada satu nabi, nggak tahu nabi dari mana, santuy sekali kelakuannya. Aku bikin suatu analogi, satu cerita. Ke surgalah si Musa, ke surgalah si Yunus, ke surgalah si Daud. Datang Tuhan, hai Musa, ya Tuhanku, apa kerja kau selama ini di bumi? Oh, saya ini capek Tuhanku. Saya membelah laut, saya membawa bangsamu ini mutar-mutar, Tuhan capek saya, lelah saya. Oh kalau begitu masuklah ke surgaku. Ini analogi. Oke. Wahai Yunus, ya Tuhanku, apa kerja kau selama di bumi ini? Capek aku Tuhanku. Ngapain kau? Aku berdakwah sampai dimakan ikan Tuhanku. Aku tahu. Karena kau capek, silakan masuk. Masuklah ke surgaku. Wahai Daud, ya Tuhanku, apa kerja kau selama di bumi ini? Aku capek Tuhanku. Aku membawa bangsamu ini berperang sana ke sini. Oh silakan masuk ke surgaku. Ada si Mit. Siapa? Si Mit. Kayaknya dia salah masuk antrian. Kau siapa? Aku si Mit. Hah? Mit. Ya, kayaknya kamu salah masuk antrian deh. Enggak Tuhanku, benar aku. Kamu nabi? Ya aku nabi. Namanya siapa? Mit. Ya. Apa kerjamu selama di bumi? Bingung dia. Nggak ada kerjanya. Nggak ada kerjanya. Membangunkan untuk ibadah pun budaknya loh. Iya kan? Nggak ada kerjanya. Wahai umatku, bangunlah yuk berdoa. Dia aja berdoa dibangunkan sama budaknya. Sebentar ya.
Oke? Kasih kiri saya sebentar Pak, aku lagi ceramah dulu. Kiri saya Bang, aku susah handphone saya ini tekannya. Oke ya. Iya. Mau berdoa pun budaknya membanguni dia. Apa capeknya beliau? Ada Nabi tak pernah capek. Iya kan? Apa capek beliau? Berperang, semua berperang. Daud berperang, Abraham berperang. Apa istimewanya? Apa capeknya? Apa capeknya beliau? Siapa itu? Si Mit-Mit. Capeknya Iya kan? Bang. Oh, bela duren. Gak usah jadi itulah, gak usah jadi nabi kalau bela duren. Iya kan? Nah, datang Tuhan. Kayaknya kamu ndak ada kerjaan deh selama kau di bumi. Capek aku. Apa capekmu? Bingung. Lalu datang dia, dibuka dia bajunya. Set. Ketika dibuka bajunya, ini Tuhanku. Apa ini? Di pundakku ada tompel. Apa artinya? Tanda kenabian. Tompel tanda kenabian. Mikir, pakai otak. Nggak ada tompel tanda kenabian. Tompel tanda kenabian. Nabi siapa itu? Nggak tahu. Pakai aja akal pikirannya. Masa tompel tanda kenabian? Datang si Musa. Yunus, bunuh diri yuk. Katanya. Bunuh diri mereka di surga. Nggak terima mereka. Mereka capek. Ya kan? Akhirnya si Yunus bunuh diri. Akhirnya si Musa gantung diri. Akhirnya si Daud gantung diri. Nggak terima mereka. Nah, itu loh. Semua capek. Membawa dakwah. Membawa suatu pengajaran. Capek semua. Tapi yang satu itu, yang salah cetak itu, nggak ada capeknya. Hongkang kaki. Tongkat alinya doang yang berperang. Kalau bagian tongkat ali, wah jago sekali dia. Tongkat ali. Wah, strong melulu. Tahu kan tongkat ali? Masa harus dipertegas tongkat ali? Tongkat ali itu kalau sudah berdiri, oh sibuk. Malaikat sibuk, Tuhan juga sibuk. Sampai turun apa? Turun ayat. Turun ayat untuk melemahkan si tongkat ali. Ya kan? Ada apa malaikat? Aduh, Tuhanku, ada apa? Kayaknya si Mimit, kayaknya itu tongkat alinya berdiri. Oh iya. Terus gimana dong Tuhanku? Aduh, gawat. Surga goncang kalau tongkat ali berdiri. Goncang surga. Akhirnya datang si Tuhan. Oke. Turun ayat. Mikir pakai otak. Tuhan macam apa yang mengutamakan tongkat ali? Mikirlah. Katanya beriman itu pakai otak, pakai akal. Kita beragama menggunakan akal Pak CP. Ya udah. Gunakan akal kau. Mana ada orang Yahudi begitu? Mana ada? Coba, ada kasih Musa, Tuhan mengutamakan tongkat alinya si Musa? Tidak ada itu. Apakah Tuhan mengutamakan tongkat alinya si Yunus? Tidak ada itu. Apakah Tuhan mengutamakan tongkat alinya si Isa? Tidak ada itu. Tidak ada, semua tidak ada. Tapi kenapa yang satu itu tongkat alinya selalu sibuk sampai ayat banyak turun loh. Iya kan? Semua kekasih, iya semua kekasih. Musa juga kekasihnya Tuhan. Yunus juga kekasihnya. Abraham juga kekasihnya, semua kekasih. Tapi Tuhan kalau masalah tongkat ali, no. Itu masalah hidup kau itu. Itu kehendak bebas kau. Mau kau gunakan tongkat alimu di jalan yang benar, atau tongkat alimu kau muncrat kemana-mana. Katanya berakal, tapi kok kesannya nggak berakal. Sekarang siapa
yang berakal, saya yang berakal atau ente yang tidak berakal? Kalau ngomong kencang. Paulus. Kenapa dengan Paulus kami? Adakah perbuatan jahanam dari Paulus? Tidak ada, sobatku. Tidak ada perbuatan. Sebelum dia bertobat, sebelum dia mengenal Yesus, hukum Taurat yang dijalankan dia. Mata ganti mata, hidung ganti hidung. Nah itu. Tapi ketika dia mengenal Yesus, tidak ada perbuatan jahanam yang dilakukan oleh beliau. Tak ada. Cek. Makanya kitab saudara, kitab antum baca, ada 3 utusan. Ada 3 utusan. Siapa itu? Simon, Paulus, Yohanan. Siapa itu 3 utusan itu? Iya kan? Ada berapa utusan tadi? 3 utusan. Dari mana aku tahu? Bacalah kitab saudara. Izin saya, kalau bacaan saya kurang mantap, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zanna ilaihum naini fakabuhu mafadatna bifalifin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum mithluna ma anzalallahu min fa'in inna antum illa takhlibun. Nah itu ya, Anda baca itu surat Yasin. Mohon maaf, baca surat Yasin. Kita sedang belajar pakai apa? Kita belajar pakai dalil, bukan katanya-katanya. Baca itu tafsir Ibnu Katsir, Yasin 14, 3 orang utusan. Siapakah 3 utusan itu? Baca tafsirnya. Ada Simon, ada Yohanes, ada Paulus. Kenapa kalian hina Paulus? Ternyata tertulis di kitab saudara. Tertulis di kitab saudara Paulus, tapi berani sekali kalian menghina Paulus. Mikir pakai otak, mikir pakai otak. Paulus dihujat, Paulus dihina, tapi tertulis di kitab saudara. Kalau Anda mau menghujat Paulus, hapus dulu itu. Kami ada di sini bukan untuk mencari perkelahian, tetapi kami ada di sini memberitakan kebenaran. Jangan dihujat kalau Anda itu nggak tahu apa-apa. Kenapa dihujat Rasul kami, Rasul Paulus? Ya kan? Apalagi si Juma dengan mulutnya besar itu. Aku yakin dia nggak tahu ada Paulus di kitab dia. Aku yakin itu. Kalau dia tahu, dia pasti nggak berani menghujat Rasul Paulus kami. Silakan bikin permintaan, kita bikin timer. Ya, jadi oleh sebab itu kita harus belajar. Tidak ada ending untuk belajar. Sampai mati kita tetap belajar. Tidak ada yang mengatakan saya sudah lulus. Kalau sudah lulus, ya suka-suka saya, hidup saya dong. Nggak ada itu. Kita belajar. Oleh sebab itu kawan-kawan, tentang ketuhanan bangsa Israel, ya, kita akan mempelajari mengenai kitab-kitab Israel, kitab-kitab Yahudi. Musa orang mana? Ya orang Yahudi dong. Oke. Ya, orang Israel dong, ya kan? Marganya orang marga Lewi. Daud orang mana? Orang Yahudi dong. Oke. Salomo orang mana? Orang Yahudi dong. Mikir. Mungkinkah, maukah kamu anak cucunya kau bom? Mikir baik-baik. Musa orang Israel, Daud orang Israel. Masa anak cucunya dibom?
Mikir, pakai otak, mikir. Masa benci banget sama Israel? Orang mana Musa? Orang Israel, yes. Daud orang mana? Orang Israel, yes. Yunus orang mana? Pertanyaannya, apakah anak cucunya mau kau bom? Apakah anak cucunya mau kau sakiti? Mana ada anak cucu para nabi mau disakitin? Kecuali nabi palsu. Pikir baik-baik. Nabi palsu. Lalu mereka mengatakan, Tuhan kami Tuhan yang tauhid. Nabi-nabi diutus. Nabi apa dulu? Nabi Musa. Oh, Nabi Musa. Orang mana dia? Orang Israel. Daud Israel. Salomo orang Israel. Yakub Israel. Semua rata-rata nabi dari sana kok. Memang dari sana. Hanya satu yang sakit jiwa. Kepalanya besar, matanya merah. Siapakah itu? Mimit. Namanya Mimit. Ngaku-ngaku nabi. Perbuatannya tidak ada. Modal tompel di pundak. Jadi nabi. Naudzubillah min dzalik. Lalu mereka menghina, menghujat, kosong otak mereka. Siapa mereka ikuti? Kalau kalian belajar kitab suci kalian, saudaraku, kalau kalian belajar kitab suci kalian dengan benar, dengan baik, aku jamin Anda pasti murtad. Aku jamin. Kalau Anda belajar kitab saudara, Nggak usah pakai Bible, nggak usah. Kalau kau pelajari kitab antum dengan baik, pasti Anda dapat petunjuk. Serius saya. Kalau Anda belajar kitab saudara dengan baik dan benar, aku jamin 1000% pasti Anda murtad. Tapi kalau Anda tak mau belajar, apa kata ulama, ya terserah kalian lah. Nah itu loh. Coba aku tanya teman-teman muslim, apakah Isa mati atau tidak mati? Ada yang mau naik ini teman-teman? Coba naikkan dulu dong. Ya, kita naikkan saudara muslim ya. Coba kita lihat dulu saudara muslim ada enggak? Talawi Borman, Talawi, siapa Talawi? Halo? Islam, Kristen? Katolik. Oh ya, silakan Bu, ada yang mau sampaikan Bu? Enggak ada. Pendengar aja. Oke Bu, kita kasih bangkunya Bu, teman-teman yang lain Bu ya. Oke, makasih Bu. Enggak gerak tuh CP. Yo Bu ya. CP. Iya Pak. Enggak panas loh. Enggak apa-apa Pak, di sini masih dingin Pak. Oh, masih dingin. Sama di sini juga masih dingin. Aduh. Iya. Sini udah Coba masih kita dingin. Kita naikin lagi ya, teman-teman kita yang lainnya coba. Kalau mau cerdas, pasti bisa jawab pertanyaan saya. Sederhana kok. Apakah Isa mati atau tidak? Halo? Halo. Halo. Kenapa terputus?
Halo. Tuh, kenapa tuh Bang Cepe tuh? Kena dipot lagi. Ben, aduh, Bang Cipe lah. Kenal Bakri? Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Islam Kristen, Pak. Iya, pengikut Nabi yang ke-25, Pak. Yang ditanya Bapak Islam apa Kristen, bukan pengikut Nabi. Kenapa cepet? Islam. Kenapa si cepet tuh? Nah, report lah biasa Gat. itu. Biasa, Pak. Biasa. Oh. Report. Iya, soalnya mukjizat yang sebelah itu yang nge-report. Mana open cam-nya Gat? Aduh. Halo, pasang geng. Open cam, bukan open cam Gat. Hei. Sampai juga. Saya lagi di jalan open cam. Gak boleh. Tadi tutup roomnya, lu lihat deh. Sampai Open Jalan. cam. Iya Pak Fernando, kenapa Pak? Turunin Woi. itu Pak, nggak ditanya nggak mau turunin aja Pak. Iya turunin Siapa? aja tuh. Ya Pak Fernando ya. Iya turunin Pak, turunin kalau nggak mau. Soalnya Iya, takutnya ngelipet nggak lagi. nggak berani open cam dia. Open cam dong. Ya. Turunin Bu Nek. Senal Bakri. Iya. Masih di Islam kenapa Pak? Ya, Kenapa masih di Islam? kenapa pertanyaannya memang agama kami dong? Wow. Oh, karena itu memang agama Bertanya yang nggak beres gitu diikutin kenapa Pak? bertanya biar serius. Kalau Enggak, tidak saya serius lu nanya lu. kalau tidak Agama yang nggak beres kenapa diikuti Pak? kalau itu agama tidak beres, kenapa Anda boleh tinggal di Indonesia? Loh, Kan agama emang Islam yang mendirikan. kata siapa? Kata saya. Loh, Bapak main klaim-klaim aja. Iya. Kristen yang ternyata- mendirikan dunia kok. Mau apa? Iya, Kristen dunia. mendirikan seluruh Tapi dunia. Anda itu tinggal di mana? Kan di dunia yang tinggal. Saya di bukan tinggal Mesir. dunia. Di Saya orang Mesir. Kenapa? Ya, yang betul Pak. Ada orang Mesir. Kenapa? Itu di Mesir kan orang Arab. Loh, kata siapa? Kami suku Nubia nggak begitu. Suku Nubia Kenapa? bukan orang Arab. Loh, Orang Sudan. Legatnya seperti orang Batak saja. Ya, saya tahu. Sendiri. Saya tahu semua karena saya sudah keliling Indonesia. Nah, Bapak keliling Indonesia apa gunanya, Pak? Iya, cari pengalaman. Kita semua Oke, tahu Bapak jadi pengalaman. suku bangsa. Ya, di Ya, seluruh dunia ada, Pak, yang kawin sama bocil selain Nabi Anda. siapa bilang? Buka data. Nanti saya suruh buka data baru nangis. Oh iya, boleh. Ya, Boleh. boleh. Coba kasih lihat, Bang. Buka di 4738 tuh, kita lihat. Kenapa cuma Nabi Anda yang kawin dengan bocil? Mau lihat Anda yang nangis apa saya yang nangis ya? Nanti saya kasih lihat data nanti nangis juga. Gimana sih? Boleh, silahkan Pak. Siapa yang kawin dengan bocil itu Pak? Open cam, GP, open cam. Jangan fitnah, Biarin dulu, sini dulu. bosku. Jangan fitnah. GP di band ya, Bukhari GP. punya siapa? Bukhari punya siapa? Bukhari punya siapa? Bang, permanen apa gimana Bang? Enggak, sebentar kok, sebentar. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, mana open cam lagi dong? Ntar, Pak Kukat lagi ngomong. Silakan, Gat. Oh iya. Dibaca Ah. itu di layar. Ah. Baca itu di layar.
Baca saja Pak, saya tidak pandai baca ini. Oh, buta huruf juga, Pak. Iya, buta huruf dong. Oh. Coba tolong dibacakan. Saya cuma bisa mengkaji, tapi tidak bisa membaca. Oh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya saat dia berumur 6 tahun, nih kata Aisyah. Dan dia digauli saat berumur 9 tahun. Menikah Aisyah usia- hidup bersama dengan beliau selama Menikah- 9 tahun. Ayo. Siapa yang bilang? Bukhari yang ngomong. Bukhari. Buhari. Anak berapa tahun? Umur berapa Menikahi tahun, Pak? umur 6 tahun. Ya, apa masalahnya Pak? Kalau dia anak. Bapak pun boleh juga menikahi kalau ada yang mau umur 6 tahun. Ini cuma nanya apa masalahnya. Iya, apa masalahnya? Itu Aduh, dulu punya undang-undang Pak. Mana boleh kita gugat hari ini? Oh Zaman gitu. itu Dulu punya sudah undang-undang. satu tahun yang lalu Pak. 1440 berapa tahun sudah? 44 tahun. Berarti kalau udah sayur basi dibuang Pak ya? Sayur basi Ya. berarti dibuang Pak ya? Makanan banyak basi juga dibuang ya? Banyak juga yang panaskan, kalau orang-orang miskin kasihan dia panas baru makan. Bukan semua dibuang. Oh gitu. Kecuali orang Jadi kaya. kalau yang di Quran Pak? Ya? Kalau di Quran buang juga. Apa dia? Quran juga mengizinkan. Quran mengizinkan anak kecil dikawini. Bapak mau buang juga Pak? Kenapa dibuang? Itu kepercayaan kami. Kalau kami tidak ada Quran, tidak boleh hidup dong. Tidak boleh hidup ada di dunia ini. Kalau bukan Quran, bagaimana? Tidak tahu peraturan. Macam binatang. Iya, Bapak kawin sama anak kecil nggak? Ikutin Quran nggak? Ya kalau ada mau, saya mau. Kan bagus, masih bocil. Masih perawan. Daripada Oh, kawin iya. yang bukan perawan, bagaimana? Sudahlah Bang Cepek, ini orang gila, ngapain? Ini silakan Bang. Oke. Oke. Iya, nggak apa-apa. Oke, Bapak Senalbar, ya Senal Bakti, apa sih namamu? Oke, Pak Senal ya. Bapak pernah baca surat ini nggak? Apa namanya? Gini aja deh. Kenapa Allah menghujat Muhammad? Kenapa Allah kau menghujat Muhammad? Bapak dari mana lagi tahu ceritanya? Dari orang ke orang kah? Atau daripada mana? Dari Jibril, aku tahu dari Jibril. Jibril bagaimana rupanya? Oke, silakan baca Pak. Coba bisa baca. Aha, silakan baca. Ini bukan Jibril, tulisan manusia ini. Bacalah tulisan manusia ini, silakan. Bukan Jibril. Kalau Jibril secara langsung ngomong dengan Bapak. Silakan baca. Al-Quran, silakan. Ini bukan Al-Quran, ini hadis. Hah? Banyak hadis itu yang tidak boleh dipercaya daripada Islam, dia banyak hadis yang tidak sah. Oh, ini hadis Pak ya? Ini hadis nggak Pak? Ini hadis nggak ini? Ya. Ini hadis tidak? Tidak tahu Pak, karena saya ini tidak pandai baca ini. Apa ini? Saya tidak tahu ini. Ini. Ah, Ini Al-Quran apa hadis? tidak tahu apa bacanya ini. Al-Anjir Pak. Oh, Al-Anjir. anjir, Iya. anjir Pak. Iya, Al-Anjir. Anjir. Iya. Anjir. Oh, anjir yang selalu dikata anak muda sekarang itu. Anjir. Iya, surah. Iya, surah Al-Anjir. Oh, iya. Silakan Pak. Pernah baca nggak? Saya itu buta huruf Pak, tidak pernah sekolah. Itulah saya pergi merantau di luar negara. Karena saya tidak pandai baca, bagaimana sih? Iya, itu bukan cerita saya Pak. Oh ya, baca sendiri. Oke, saya baca ya. Nih, Bapak harus rendah hati lah, biar aku ajarkan. Iya.
Wa qulu ya ayyuhalladzi. Tahu Pak Arab Pak? Atau kita skip aja Arabnya? Sebelum lanjut kita lanjut Arab atau skip aja Pak? Enggak tahu Pak, baca saja Arabnya. Saya pun buta Arab ini. Saya tidak sekolah kan, tidak belajar Arab gimana Pak. Oh, Bapak semua buta Pak. Buta Arab, buta Indonesia, semua buta. Iya. Makanya itu saya pergi merantau jauh-jauh itu. Oke. Wa qallu ya ayyuhalladzi nudilla ala dzikru innaka capek. Ternyata Ya. Bapak ini pintar mengaji ya. Alhamdulillah. Iya, tapi bacanya sepertinya tidak ada yang betul di situ. Hah? Kok sepertinya? Iya. Gimana sih? Bapak nggak tahu baca tapi kok salahkan saya? Iya, itu sepertinya tidak ada artinya. Itu tidak ada arti. Biar baca yang betul, Pak. Adalah turunlah kau capek saya. Aku baca nggak ada arti katanya. Dikasih Quran banyak hadis palsu kata dia. Astaghfirullah. Umat buta huruf. Saya nggak bisa baca Bapak, terus saya harus sedih gitu. Ya itu kan derita lu. Terus maksudmu ketika kau buta huruf saya harus bersedih gitu, bersimpati, empati gitu. Ya, halo, sapu jagat. Halo. Halo. Ya, silakan. Islam Karisteng. Ya, saya Islam. Iya. Jadi kira-kira pertanyaannya sama. gitu, Abang, Sebentar. ayat Al-Quran Kenapa? tadi. Sebentar. Kenapa Allah menghina Muhammad? Bukan. Pertanda daripada kalau Mazmur dilantunkan oleh Daud, Bible tak Turun kau. Ya. Ngomong Mazmur. Ini yang kita bicarain bukan Mazmur. Mazmur. Ada-ada aja Islam ini. Kita lagi cari jawaban. Dilantunkan Mazmur, dilantunkan. Dasar kau biji jengkol. Halo, Dut. Halo. Islam Kristen. Halo. Ya, halo, Islam Kristen. Masalah sinyal lagi nih. Selamat pagi para penyembah manusia. Iya, selamat pagi Pak, penyembah batu. Iya, kenapa Allah mau menghina Muhammad? Silakan jawab saya. Di mana ayatnya? Di mana? Ini. Kenapa kamu nggak pernah baca Quran? Baca. Apa? Surat apa? Surat apa? Al-Anjir. Ya coba bacakan. Bacalah. Buta huruf lagi. Aku di sini lagi cabutin rumput ini. Cabut rumput dulu Pak, jangan main TikTok Pak. Ya, turun. Ya. Itu derita kau, mau kau itu buta huruf, mau cabut rumput, itu deritamu itu. Terus saya harus sedih. Oh iya, aku maklum Pak, baca lagi cabut rumput ya. Aku maklum. Begitu. Nggak usah main TikTok. Disuruh baca dalil dalam Quran sendiri harus dibacain. Sakit jiwa sama orang-orang ini. Minta naik pula itu. Ganti dulu pemain lain. Situ kau, makan oncom kau situ. Halo.
Roh Kudus tai, Roh Kudus anjing, Roh Kudus babi. Iya. Jadi dia itu lagi menjunjung tinggi nasihat si Muhammad. Ya, dia berkata apa? Roh Kudus anjing kata dia kan? Itu adalah Islam. Ya, kita akan bukakan ajaran si Muhammad. Musnad Ahmad, ya. Ahmad, kita akan bongkar semua. Musnad Ahmad 17898. Apa kata si Muhammad di sini? Kita lihat. Ya. Kita akan baca si Nabi pendongeng satu ini berkata apa di sini. Sebelum terbuka layar saya, kita ya sebentar ya, lagi ini kawan-kawan lagi berputar-putar ya, sabar ya. Oke, apa dikatakan di sini? Bisa dibacakan Pak Lidara? Pak Lidara bisa dibacakan ini? Apa tuh? Tolong dibacakan dong. Apa kata si Rasul di sini? Nggak kelihatan. Rasulullah alaihi sawi bersabda kepada Hasan bin Sabit, cucilah apa ini? Caci, cucilah, cuci kolor, cacilah kaum musyrikin. Mana? Cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Ruh Kudus besertamu. Iya, ya. Ini kata siapa nih? Kata si Ocul. Apa kata si Ocul? Dia bersabda kepada si Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu. Apa alasan dicaci? Roh Kudus besertamu. Coba. Roh Kudus besertamu. Roh Kudus besertamu. Cacilah katanya, cacilah. Ini kan penghujat ini. Masa Roh Kudus menyertai orang-orang penghujat? Makanya tadi naik. Roh Kudus anjing kata dia. Dia lagi mempraktekkan ini. Itu loh. Bagian CP, mana ada Roh Kudus menghujat begitu? Ini apa ini? Kau jangan menghujat kau. Lidara, kau jangan menghujat. Kau jangan menghujat kau. Ini dalilnya ini. Itu Roh Kudus. Astagfirullah. Roh Kudus penghujat. Astagfirullah. Lakum dinukum dikulum. Kalau di koran itu Roh Kudus itu salah tulis dia. Ada Roh Kudus tukang hujat. Ini kan agama jadi-jadian ini. Nggak tahu apa-apa tentang agama. Tukang hujat, Roh Kudus tukang hujat. Stupid, Nabi palsu kau. Halo. Halo. Turun. Tarik lagi ini siapa nih? Coba ini. Semoga langsung dapat Islamnya ya, Islam Fable. Saya, sebentar Rizky, sabar Rizky. Halo Pepi. Halo. Papi. Halo Papi. Satu. Sorry. Oke siap Bapak, siap. Ya. Nanti tap bawah ya, salam oke. Pencet Pak, pencet. Ya, oke. Cari lagi Islam berikutnya. Mana si Juma? Mana si Nandar? Gak malu mereka berani sama orang-orang gak paham tentang akidah Alkitab. Saya paham Alkitab, saya paham Al-Quran. Ayo kita adu. Stupid sekali.
Aku undang pendeta-pendeta dari Sabang sampai Merauke berdialog sama Bang Juma. Stupid. Halo Bapak Rizky. Ya cepet. Ya silakan. Islam, Kristen. Islam, Kristen. Saya pemakan congol babi akut. Oten. Oh iya, silakan Pak. Ada mau sampaikan Pak? Selok. Oh, Sherlock, siap Bapak. Astagfirullah. Topinya Selok. sama. Sherlock katanya mati aku. Iya. Cepet. Adek, turun dulu Dek ya. Kenapa Pak? Sherlock supaya dikirimkan daging bebong. Gimana dengan kiriman mobil? Sudah setelah itu masukkan. Hah? Saya sudah coba masukkan. Itu kreditnya nggak bisa. Oh ya udah, iya. Siap ya, ntar sebentar ya. Aku mau angkat dulu si Dut sebentar ini. Halo Dut. Ya. Dut. Halo. Dut. Halo. Iya. Kenapa Allah mau menghujat Muhammad? Silakan. Tidak mungkinlah Allah menghujat Muhammad. Baca. Muhammad itu pilihan Rasul Allah. Oh, semua katanya begitu dari Sabang sampai Merauke mengatakan pilihan kok. Baca. Baca Pak. Jangan bikin saya capek dong. Baca Pak. Silakan. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Mau baca apa tidak? Turun. Ya. Kekasih Allah. Turun kau. Kau kasih. Suruh baca kau kasih. Ya, semua kekasih. Daud kekasih, memang iya. Lalu kenapa Rasul kau itu berpikir yang aneh-aneh? Coba. Pikir-pikir apa CP? Ya bacalah kitab kau. Nggak usah aku diperjelas. Siapa lagi nih? Coba kita naikkan lagu nih. Halo. Halo IPC. Halo. Landa, saya Kristen saya. Oh iya, oke Bang, oke. Aku turunkan dulu ya. Oke ya. Ayo, salam terberkati Bapak IPC. Yuk. Ya, cepat aja guys ya. Biar soalnya banyak banget yang ngantri nih. Ada 800 orang yang ngantri nih. Halo. Bapak Rizky. Cepet. Saya semalam masuk dekat room Muslim tuh derang kan buat tema apa? Nabi Adam ada nabi orang Muslim, dia bilang gitu kan. saya cakap mana ada, kenapa tidak ada Hawa di Al-Quran, tulis di dekat Al-Quran kau, saya cakap begitu. Lepas tu dia bilang, oh kau tidak tahu semuanya dari Muslim, dia cakap begitu kan. Macam mana daripada Muslim, kalau Muslim aja muncul daripada abad ke-7. Wah, ini selok kau, ini pancong kepalanya halal. Halo Borneo. Halo, selamat pagi Bang CP. Islam Kristen. Kristen dong. Oke. Boleh tanya nggak? Oh, silakan Pak. Ya, kenapa ya di musola itu pakai toaknya besar sekali kalau sembahyang? Oh. Iya. Jadi sebenarnya mereka itu enggak mengindahkan perkataan Tuhan mereka, Pak. Kenapa mereka pakai toa? Karena mereka itu enggak memperindah perkataan Tuhan mereka. Apa kata Tuhan mereka? Kalau kau berdoa, jangan kencangkan suaramu. Di Al-Quran itu. Ya, nggak boleh mengencangkan suara. Tapi mereka bikin kencang suara. Aku tidak tahu di mana dalilnya pakai toa. Nggak ada dalilnya pakai toa di Al-Quran. Iya, Bang CP. Sedangkan kita kalau kita berdoa kan, katanya di Alkitab itu masuklah ke kamarmu dan kuncilah pintu. Karena Tuhan Adamu ada di tempat tersembunyi. Kan gitu Bang CP kalau nggak salah sih. Iya. Tapi
sangat terbalik juga dengan yang kaum muslim ini. Berdoanya itu kencang sekali, pakai toa. Kencang, iya. Atau mungkin si Muhammad itu tuli kali ya. Jadi sehingga mereka tuh berdoanya teriak-teriak gitu nah. Iya, jadi Pak, di Al-Quran dikatakan kalau kau berdoa janganlah kencangkan suaramu. Ya, itulah diskusinya teman-teman, di mana Om Debater Kristen berhasil membuktikan hal-hal yang dianggap aneh dan yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh seorang yang menganggap dirinya nabi. Seorang nabi adalah penyambung lidah Allah, itu yang diimani oleh hampir semua orang-orang yang beragama ya. Karena Allah memilih seseorang, dijadikan nabinya, dan Allah berfirman kepada orang tersebut, dan orang tersebut akan menyampaikan apa yang didengarkan dari Allah itu kepada umat-umat yang dia pimpin. Nah, orang yang dipilih Allah itu, yang menjadi penyambung lidah Allah itu sudah pasti adalah orang yang taat kepada Allah. Yes, dia melawan tetapi dia diyakinkan untuk kembali taat. Itu seperti kalau teman-teman membaca dalam Perjanjian Lama, kalian akan menemukan banyak nabi seperti Nabi Musa. Dia berdalih bahwa dia tidak pintar berbicara, oke? Tetapi Allah meyakinkan dia, dan pada akhirnya dia taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk disampaikan kepada umat Israel yang dipimpin. Dan beberapa nabi-nabi yang lain seperti itu. Mereka taat walaupun awal-awalnya mereka ragu. Tetapi murni apa yang mereka lakukan adalah menaati apa yang difirmankan oleh Tuhan, oleh Allah. Dan tidak ada satu nabi pun yang pada akhirnya melakukan kesalahan yang fatal dan pada akhirnya harus berakhir dengan sesuatu yang mengerikan. Yang saya maksud adalah yang berakhir dengan dia harus diracun, disihir dan sebagainya. Nah, kita tidak akan menemukan hal-hal itu di dalam Perjanjian Lama. Kisah-kisah tentang nabi-nabi yang ada, tidak ada, karena semua nabi akan disertai oleh Tuhan yang memilih mereka. Mereka akan dikuatkan. Dan mereka tidak akan gila dengan perempuan. Karena apa? Mereka akan gila dengan menyampaikan wahyu Allah. Nah, ada satu nabi yang diklaim nabi penutup katanya. Tetapi dia malah melakukan sesuatu yang sebaliknya dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya tidak ada kisah mereka menikahi banyak perempuan. Ya kan? Nabi-nabi sebelumnya tidak seperti itu. Tidak melakukan sesuatu tindakan yang melawan Allah, tidak ada. Tetapi yang Nabi terakhir lakukan, katanya Nabi terakhir ya, itu malah melakukan hal-hal yang melanggar atau melawan Allah itu sendiri. Kita kasih contoh, nabi-nabi sebelumnya akan taat sepenuh hati kepada apa yang menjadi perintah Tuhannya. Tetapi Nabi terakhir apa? Katanya menikah harus 4, ternyata dia lebih dari 4. Ini kan hal-hal yang aneh teman-teman. Maka dari itu, ada satu golongan yang sangat taat kepada Nabi terakhir ini. Ini yang membuat makin aneh. Kenapa kita harus taat kepadanya? Ada nabi yang tidak bisa membedakan mana haram, mana halal. Tapi ditaati habis-habisan. Dan sampai saat ini didoakan seperti itu. Inilah teman-teman. Mau dibilang keterbelakangan, tapi nanti mereka tersinggung. Dan saat ini teman-teman, karena nabi yang mereka klaim sebagai nabi terakhir itu selalu menyebarkan ajarannya dengan kekerasan, pertumpahan darah selalu melekat kepada setiap gerak-geriknya,
Perang, 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 perang. Nah inilah yang terwariskan sampai sekarang. Maka satu statement yang mereka agung-agungkan, oh ajaran ini membawa damai bagi dunia ini, itu omong kosong teman-teman. Karena yang terjadi sebaliknya, kekacauan terjadi di mana-mana. Ketika hadirnya mereka, kelompok mereka. Banyak kelompok-kelompok besar, kelompok-kelompok angkatan bersenjata besar yang mengatasnamakan pembela dari Nabi ini. Dan mereka kerjaan mereka adalah membunuh orang lain. Membunuh orang lain. Karena itu sampai hari ini, saya sendiri mau diyakinkan bagaimanapun saya tidak akan percaya kepada Nabi itu. Karena tidak ada satu teladan baik pun yang perlu kita ikuti darinya. Lebih baik saya mengikuti Tuhan Yesus. Dia yang adalah Allah itu sendiri yang menciptakan dunia ini, datang kepada milik kepunyaannya yaitu manusia. Ditolak habis-habisan. Tetapi Allah kami itu Yesus Kristus tetap menunjukkan kasih-Nya yang besar. Bahwa Dia adalah Allah yang kasih. Bahkan Dia memberikan pelajaran-pelajaran moral yang luar biasa. Yes, pelajaran-pelajaran moral yang luar biasa. Di mana Yesus tidak pernah menghakimi orang berdosa. Bahkan Dia datang kepada makhluk manusia ciptaan yang telah berdosa itu. Nah, di dalam kehidupannya ketika Dia menjadi manusia, Dia hidup di satu bangsa, Dia menuruti aturan-aturan yang ada di sana. Kemudian aturan bangsa itu, bangsa Israel, di mana ada perempuan yang kedapatan berzina maka akan dirajam mati dengan batu. Tetapi Yesus Kristus menunjukkan satu ajaran yang berbeda, ajaran moral yang berbeda. Bahwa semua manusia berdosa. Jadi kita tidak memiliki hak untuk menghakimi satu sama yang lain. Inilah ajaran-ajaran moral yang diperlihatkan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau disuruh memilih ya saya milih Yesus Kristus lah. Dia memberikan dasar moral yang sangat kuat. Ngapain saya pilih Nabi terakhir? Ya begitulah teman-teman. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan kepada kita bahwa jangan salah beriman. Kenapa? Ketika kita salah beriman, maka kita akan tetap tersesat. Jadi jangan sombong ya, karena semua manusia yang telah berdosa itu telah kehilangan kemuliaan Allah dan kita mati sebetulnya. Kita sudah mati sejak awal. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan dari kita sebagai manusia berdosa. Ya kan? Yang harus kita lakukan adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Yesus Kristus yang telah diutus. Karena apa? Dia adalah Allah yang benar. Begitu teman-teman. Jadi jangan mau dibodohi oleh ajaran-ajaran lain yang baru datang, yang baru muncul. Lalu kalian percayai itu karena doktrinnya yang cukup kuat. Jangan teman-teman, karena memang ajaran itu, ajaran terakhir itu yang diklaim sebagai pembawa damai itu sejak awal disebarkan selalu identik dengan kekerasan. Jadi jangan ikuti itu, mari ikuti Yesus. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu teman-teman, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia memberikan kebenaran. Dia adalah jalan penghubung antara manusia yang berdosa itu dengan Allah. Jadi jangan pilih Allah yang lain, karena Allah yang lain itu Allah buatan manusia. Sedangkan Allah yang dikabarkan, diberitakan oleh Alkitab itu adalah Allah yang sesungguhnya. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin berkomentar,
ingin memberikan pendapat, silahkan berpendapat. Tetapi berpendapatlah dengan baik, jangan menghujat, jangan memaki dan sebagainya. Karena sekali lagi kita adalah orang-orang Kristen, kita dituntut untuk menjadi surat Kristus yang terbuka, di mana orang-orang yang tidak mengenal Kristus bisa membaca Kristus melalui kehadiran kita. Jadi mari sama-sama kita berkomitmen untuk menjadi saksi-saksi bagi dunia ini. Kita sebagai orang Kristen jangan hanya mengklaim, oh kami pembawa damai, jangan. Tapi marilah dari kehidupan kita, kita memancarkan kedamaian itu kepada setiap orang yang melihat kita. Baik teman-temanku, sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.